Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Bu Eni, dengan kemudian Ya. daftar orang terkaya dengan total kekayaan yang sedemikian rupa seperti itu, artinya potensi penerimaan pajak seharusnya tinggi. Tapi kemudian kita tahu tax ratio yang masih sangat rendah. Sangat rendah. Ini apa penyebabnya artinya? Di mana yang salah? Apakah dari ketaatannya ataupun memang dari law enforcement atau seperti apa? Ya, jadi dari gambaran kasar tadi bisa kita simpulkan memang kontribusi dari orang-orang terkaya ini memang masih sangat rendah gitu. Makanya selama ini kita mengharapkan ada optimalisasi dulu untuk penerimaan pajak ini sebelum pemerintah gampang berhutang gitu kan. Nah, untuk mengoptimalisasikan bagaimana? Memang kita kan selama ini pakai yang untuk sistem perpajakan penghitungannya kan pakai self assessment. Nah, self assessment ini untuk birokrasi kelembagaan yang sudah bagus gitu kan, yang sudah settle gitu memang bagus gitu kan, mempermudah gitu. Tetapi di tengah budaya corruption yang sedemikian merajalela, kita rating korupsinya masih teratas gitu kan di antara semua negara, maka ini sangat potensial untuk kebocoran. Nah, ini dibuktikan dengan data restitusi pajak. Untuk PPH itu sampai April kemarin itu hampir 9 triliun untuk restitusi pajak. Restitusi itu kan artinya pemerintah harus mengembalikan kelebihan pajak mereka. Nah, data ini kan dikonfirmasi lagi setiap hari kita mendengar kasus pegawai pajak yang kena masalah gitu kan. Nah, sistem ini yang mestinya diperbaiki. Jadi ada pembenahan seperti itu. ada pembenahan sistem kalau kita memang mengoptimalkan, ingin mengoptimalkan penerimaan negara, di mana negara-negara lain aja Malaysia sudah hampir 20% kan. Kita tidak pernah beranjak sekarang bahkan menurun. Kemarin kan di 2012 kita hanya 11,9%. Oke, Bu Eni, itu tadi dari sektor pajak seperti itu. Kita lihat bagaimana kondisi fundamental ekonomi di Indonesia sendiri dikatakan memang bagus, di mana ditopang oleh konsumsi domestik dan juga investasi, dan kemudian pertumbuhan ekonomi yang dianggap salah satu yang terbesar di dunia dengan lebih dari 6% seperti itu. Tapi bagaimana sebetulnya kualitas pertumbuhan ekonomi sendiri? Iya, jadi kalau kita melihat angka saja, memang kita cukup bangga gitu kan. Kita kemarin nomor 2 di Asia, walaupun terus sekarang dikejar oleh Thailand kan. Thailand malah sekarang yang potensi sumber daya alamnya aja jauh dari kita sudah mengalami investment grade kan, yang lompatannya luar biasa gitu. Nah, parahnya pertumbuhan ekonomi kita yang sangat tinggi sebenarnya lebih dari 6% di tengah krisis. Ini kita tidak berkualitas karena apa? Yang tumbuh adalah hanya sektor-sektor capital intensif yang menciptakan kekayaan 150 orang tadi gitu kan. Sementara sektor-sektor yang tradable, yang menghasilkan nilai tambah, yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja, bukan tidak hanya meningkat tapi justru menurun, mengalami penurunan seperti sektor pertanian. Sehingga kemudian berbisnis lebih kepada sektor yang non-tradable. Non-tradable, sektor properti kan, sektor ini. Nah, ini yang mestinya memang menjadi koreksi kita ke depan, terutama kalau kita melihat angka ketimpangan tadi yang sangat miris sekali. Ini ketimpangan terbesar di antara semua negara. Indonesia yang 0 sampai 0,41. Jepang itu sudah mendekati 0. Kalau kita berbicara Jepang gitu kan. Nah, kenapa Jepang bisa mendekati 0? Di antaranya ada sistem. Jadi di Jepang itu kan tarif pajak progresif ini sangat ketat dilakukan, dan orang di Jepang, kalau orang tidak ada insentif orang untuk kaya. Karena apa? Ketika dia meninggal, ini sebagian dari kekayaannya, saya lupa angka persisnya, tapi kalau nggak salah antara 50-60% itu harus serahkan ke negara. Nah, ini yang tidak memberi insentif, sistem ini yang tidak memberi insentif orang untuk menumpuk kekayaannya gitu. Jadi kita harapkan memang 150 orang terkaya nanti ini kemudian ke depannya memang memberikan kontribusi yang berlebih untuk pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga asal mereka tidak menyimpan uangnya di luar negeri aja sebenarnya sudah cukup berkontribusi. Artinya mereka dari asetnya itu menyediakan dana untuk pembiayaan pembangunan kita. Oke, baik Bu Eni, terima kasih telah bergabung sama kami dan berdialog dalam Prime Time. Terima kasih.